Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala rasulillah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kurnia Ekuati SPD, yang saya hormati segenap Dewan Guru serta staf karyawan SD Negeri Lombok. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi. Yang kedua, selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Dia salah satu nabi yang akan membawa umatnya yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti pada saat ini. Yang selanjutnya saya akan membacakan runtutan acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian diseminasi, acara yang keempat lain dan acara yang terakhir penutup. Sebelum kita melaksanakan acara, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Kurnia Ekuati FPD kami dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Lombok yang saya hormati, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana siang hari ini kita bisa berkumpul berjamaah dalam acara seminar diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Susanto SPD. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu menyempatkan untuk menghadiri seminar diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Susanto SPD yang nantinya akan memaparkan mengenai permainan tradisional. Nanti sepenuhnya akan disampaikan oleh Bapak Agus Susanto SPD. Mudah-mudahan ini nanti menjadi manfaat bagi kita semua, bisa mengerti tentang permainan tradisional yang akan disampaikan oleh Bapak Agus, yaitu permainan tradisional kebak sodor. Tentunya ini akan menambah wawasan bagi kita semua, apalagi ini permainan yang hampir punah ya Pak Agus ya, hampir punah karena anak-anak mungkin sudah lama tidak mengenal. Marilah kita perkenalkan kembali permainan-permainan yang tradisional yang kiranya anak-anak sudah tidak mengenal lagi. Jadi kita kenalkan kembali permainan-permainan yang hampir punah, yang selama ini mungkin kurang tersampaikan dengan baik, sehingga ini dengan kesempatan ini Bapak Agus Susanto akan membedah kembali, akan mengingatkan kembali pada anak-anak supaya anak-anak lebih mengerti tentang permainan tradisional kebak sodor. Tentunya saya pribadi juga dulu waktu SD ada permainan seperti itu, tapi karena sudah lama tidak melaksanakan, tidak mengalami sendiri, sehingga agak lupa Agus. Mungkin dengan adanya nanti diseminarkan oleh Bapak Agus Susanto, nanti saya pribadi dan teman-teman akan lebih mengerti tentang permainan kebak sodor tersebut.
Selanjutnya untuk Pak Agus, silahkan nanti disampaikan kepada teman-teman guru supaya nanti teman-teman guru lebih memahami, lebih mengerti, dan ini bukan hanya untuk guru penjelaskan saja, tapi kita sebagai guru memang dituntut untuk mengerti, baik itu mengenai olahraga maupun kita sebagai guru kelas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Agus sudah menyempatkan menyeminarkan diseminasi dalam kesempatan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan nanti kepada Pak Agus untuk memaparkan makalah yang sudah dibuat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kurnia Ekowati FPD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Susanto. Kepada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama kepada Ibu Kurnia Ekowati MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Trogong yang saya hormati. Kepada segenap Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SD Negeri 3 Trogong yang saya hormati pula. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru semuanya telah menghadiri undangan yang telah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada semua kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita semuanya mengharapkan syafaatnya besok di hari yaumul kiamah, dan semoga kita semuanya tergolong umat beliau yang sangat beruntung itu. Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan hasil pembelajaran saya selama mengikuti kegiatan PKD PJOK gelombang kedua kelas 006 di Kabupaten Wonosobo. Kebetulan pada hari ini sudah menginjak pada rencana tindak lanjut, sehingga kami dituntut atau kami diminta untuk merancang sebuah proses pembelajaran yang melibatkan atau berorientasi pada peserta didik. Nah, oleh sebab itu kemarin saya sempat mencoba merancang proses pembelajaran yang mudah-mudahan apa yang saya rancang ini sudah melibatkan peserta didik. Apalagi kita semuanya menyadari bahwa selama ini di komunitas belajar SD Negeri 3 Trogong juga alhamdulillah sudah berjalan, dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi salah satu referensi yang bisa memberikan kita semuanya bagaimana gambaran ke depan agar proses di dalam komunitas belajar kita itu bisa semakin lebih baik. Kepada Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, izinkanlah saya hari ini untuk menyampaikan sedikit yang kemarin sempat saya rancang. Untuk kemarin saya sempat merancang yaitu tentang permainan tradisional yang saya beri judul yaitu Sepat Gosor. Nah, Sepat Gosor ini adalah akronim dari Sport Education Model Permainan Tradisional Gobang Sodor. Kemudian untuk latar belakang bahwa permainan tradisional Indonesia itu memiliki nilai-nilai luhur dan juga manfaat bagi tumbuh kembangnya anak. Seiring perkembangan zaman, permainan tradisional sangat jarang dimainkan seperti yang tadi
sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwasanya untuk permainan tradisional di zaman sekarang ini sudah mulai jarang dimainkan oleh anak, karena dengan adanya teknologi permainan yang lebih modern seperti game. Sehingga program ini bertujuan untuk melestarikan dan juga menghidupkan kembali permainan tradisional yang diadaptasi dalam suatu aktivitas olahraga yang menyenangkan di dalam bentuk kompetisi bagi murid dengan menggunakan model SEM atau Sport Education Model. Program ini juga memberikan ruang bagi siswa untuk menyuarakan pendapatnya. Kemudian dalam berbaik itu dalam perencanaan, pelaksanaan maupun juga memberikan pilihan bagi siswa di dalam menentukan peran yang mereka ambil dan juga kepemilikan dari siswa. Ini seperti halnya sudah melibatkan voice, choice, dan ownership. Kemudian untuk tujuan programnya ini ada 5 yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melestarikan permainan tradisional Indonesia yang mulai ditinggalkan karena pengaruh globalisasi. Kemudian yang ketiga yaitu memfasilitasi murid dalam mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihan terkait dengan program yang akan dilaksanakan. Yang keempat yaitu melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi kegiatan untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepemilikan peserta didik. Yang kelima yaitu mengintegrasikan dukungan dari komunitas belajar sekolah dalam mensukseskan program yang akan dilaksanakan. Ini adalah tujuan program yang dicanangkan. Nah, nanti ketika sudah selesai, nanti mungkin bisa kita tidak lanjut, tahu seperti apa, nanti kita bisa diskusikan bersama ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, ini jadi ada capaian, langkah dan juga hasil. Nah, mungkin untuk capaiannya yang pertama yaitu peserta didik aktif berpartisipasi dalam permainan. Jadi diharapkan di dalam proses pembelajaran atau di dalam kegiatan ini seluruh peserta didik itu aktif. Jadi nanti karena kita menggunakan model SEM atau Sport Education Model, yang mana SEM ini adalah merupakan salah satu pendekatan yang melibatkan siswa. Jadi semua siswa itu ada perannya masing-masing. Sehingga nanti diharapkan dengan peran tersebut keaktifan siswa maupun peran siswa itu terlihat. Kemudian capaian yang kedua yaitu peserta didik berperan aktif dengan menyampaikan pendapat dan mampu menjelaskan aturan permainan tradisional yang dipilih. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan peran dalam SEM dengan baik. Jadi yang namanya kegiatan ini dirancang bagaimana sih peserta didik ini bisa memposisikan diri sebagai penyelenggara, kemudian sebagai panitia, dan juga sebagai partisipan di dalam sebuah kegiatan. Nah, ini perlu dirancang sedemikian rupa agar peserta didik itu memahami apa yang diharapkan. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Yang kedua, melakukan koordinasi yang baik dengan
dengan pengurus KBS atau komunitas belajar sekolah dan juga mitra lain. Mitra lain ini bisa berupa orang tua, komite sekolah yang mendukung proses kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah untuk keberhasilan program. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam ketika kita berdiskusi di dalam komunitas belajar, bahwasanya di SD Negeri 3 Telogol ini banyak sekali aset-aset yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya yaitu aset manusia, baik itu ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga pendidikan dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan bahkan termasuk orang tua. Itu sehingga dengan adanya aset ini juga bukan hanya melibatkan aset manusia saja, tetapi banyak aset-aset yang lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian hasil yang diharapkan dari tiap tujuan yaitu bahwa kegiatan atau program yang dibuat ini dapat terlaksana dengan baik, mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan murid, serta murid mampu melaksanakan peran yang dipilih dengan secara optimal. Jadi nanti ketika kita sudah merancang dengan baik, kita tentunya ada harapan kepada murid tersebut. Bagaimana murid itu bisa melaksanakan peran yang sudah didiskusikan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab, sehingga nanti nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu betul-betul mengena pada diri murid. Kemudian untuk struktur dan juga mitra di dalam komunitas belajar, bahwasanya di dalam program yang dibuat ini merupakan sebuah kegiatan kokurikuler, bukan inter, tapi kokurikuler yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan juga atau untuk pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas melalui permainan tradisional. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat terlibat atau peserta didik yang terlibat ini yaitu kelas 5 dan juga kelas 6 atau pada fase C. Yang ketiga yaitu nanti kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam kegiatan ini. Kemudian komunitas belajar sekolah pada esensinya berperan sebagai fasilitator yang terdiri dari kepala sekolah dan juga dewan guru. Nah, jadi di sini peran kita itu nanti hanya sebagai fasilitator atau menjembatani peserta didik. Nanti secara umum itu pelibatannya adalah peserta didik. Jadi nanti itu akan mempermudah kita semua, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima yaitu mitra pada program ini adalah segenap wali murid dan juga komite sekolah. Yang ini adalah struktur program dan juga mitra. Nah, mungkin kalau ada yang belum paham atau apa nanti bisa bertanya secara langsung, tidak masalah. Atau mungkin ada yang mau tanyakan dulu, Bu Yeni atau Putri, Pak Karman ataupun yang lain. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ini. Kemudian tentang pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas atau sekolah. Nah, tadi sudah sempat saya singgung bahwasannya di dalam sekolah SD Negeri 3 Telogol itu ada beberapa aset yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama yaitu modal manusia. Ada kepala sekolah, ada guru, ada peserta didik, ada wali murid, dan juga komite sekolah. Itu masuk ke modal manusia atau aset manusia. Yang kedua yaitu modal fisik. Nah, modal fisik ini berupa sarana dan prasarana yang meliputi
mikrofon, kun, dan juga lapangan, atau mungkin kita nanti bisa menggunakan halaman sekolah. Itu masuk ke modal fisik. Kemudian modal finansial, nah, yaitu dengan penggunaan dana pos untuk penyelenggaraan kegiatan dan juga pengadaan satgas. Jadi hal-hal yang terkait dengan satgas yang masih kurang mungkin bisa menggunakan dana pos, sehingga proses kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu modal sosial. Nah, dengan adanya modal sosial yang berupa kolaborasi dan juga dukungan dari seluruh warga sekolah, maka dalam bergotong royong itu mampu mensukseskan. Jadi kegiatan ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus ada gotong royong, sehingga nanti hal-hal yang dirasa sulit itu akan menjadi lebih mudah dengan adanya kolaborasi ini. Kemudian yang kelima yaitu modal agama atau budaya. Nah, lingkungan sekolah yang memiliki budaya tinggi terkait dengan permainan tradisional dan juga kesenian daerah. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu semuanya, bahwasanya di wilayah Klokon ini kan sudah banyak sekali seni budaya yang sudah dikembangkan, ya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita menggali semuanya, sehingga dengan adanya kegiatan ini permainan tradisional yang ada di wilayah Klokon ini bisa kembali hidup. Ini terkait dengan kapasitas yang dimiliki. Nah, untuk nanti setelah itu baru kita merencanakan rencana evaluasi. Nah, di dalam kegiatan evaluasi ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melalui 3, yaitu observasi, angket, dan juga dokumentasi. Nah, untuk observasinya tentunya kita harus mampu mengamati perilaku peserta didik selama proses kegiatan. Kemudian yang kedua bisa menggunakan angket juga. Nah, yaitu kita bisa mengumpulkan dan juga melakukan umpan balik dari peserta didik, baik itu guru dan bahkan juga wali murid. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan dokumentasi. Jadi setiap kegiatan dilakukan, kita memiliki dokumentasi yang baik, yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa foto, bisa berupa video, dan juga mungkin hasil juara dari atau hasil karya dari peserta didik, itu juga bisa. Nah, ini untuk evaluasinya. Nah, lantas apa sih kemungkinan atau tantangan yang bisa dihadapi pada saat proses kegiatan ini? Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya tantangan yaitu ada motivasi dan minat peserta didik tentunya berbeda-beda. Dari satu peserta didik dengan peserta didik yang lain itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, solusinya adalah dengan memberikan penguatan ataupun motivasi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, cuaca. Nah, kalau kita melihat di dalam akhir-akhir ini, cuaca itu kan kita tidak menentu. Kadang panas, tiba-tiba hujan lebat, ya, tiba-tiba gerimis dan sebagainya. Jadi cuaca yang tidak menentu, baik panas, terik, ataupun hujan. Nah, nanti ketika pada proses kegiatan tiba-tiba hujan turun, maka jadwal pelaksanaan itu bisa kita undur di minggu yang akan datang atau mencari hari-hari yang sudah kita tentukan ataupun kita diskusi dari hasil diskusi bersama, itu juga bisa. Kemudian keterbatasan waktu. Nah, keterbatasan waktu di dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini tentunya sangat banyak sekali, sangat padat. Jadi kita harus mencari waktu atau momen yang
di akhir ini kita semua banyak kegiatan. Ada yang sedang membuat RKTJM, membuat laporan pos, dan membuat soal PKS dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali momen-momen yang membutuhkan waktu cepat, sehingga proses kegiatan ini kita bisa mencari waktu yang tepat, sehingga nanti proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Sehingga dengan mengoptimalkan waktu yang ada dan juga pada saat pelaksanaan, maka membutuhkan persiapan yang matang. Jadi kegiatan ini akan sukses kalau dari mulai dari perencanaan kita itu sudah matang. Jadi tantangan apa yang kemungkinan besar muncul, kita bisa mencarikan solusinya seperti apa, sehingga nanti ketika pelaksanaan hambatan tersebut ada, setidaknya kita sudah memiliki gambaran bagaimana sih solusinya. Jadi kemungkinan-kemungkinan tersebut harus kita antisipasi sedini mungkin. Kemudian yang keempat yaitu kemungkinan ada akan waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan kedinasan lain. Nah, solusinya yaitu dengan melakukan koordinasi dan juga kerjasama yang baik dengan komunitas sekolah atau KBS agar program tetap berjalan ketika ada salah satu guru yang mendapatkan tugas dinas. Seperti halnya hari ini. Nah, hari ini kan tidak bisa datang semuanya pada kegiatan ini karena acara dinas. Nah, misalkan kegiatan ini dilaksanakan, tiba-tiba ada guru yang lain mendapatkan tugas dinas, maka kita harus berkoordinasi. Kita mencarikan solusinya secara bersama-sama. Ini salah satu kemungkinan tantangan yang bisa muncul pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Ibu semuanya, dari kegiatan sempat kosong ini atau sport education model permainan tradisional Gobak Sodong, saya berharap ke depan kita bisa melaksanakan program yang betul-betul bisa melibatkan peserta didik. Karena dengan pelibatan tersebut, saya memiliki keyakinan bahwa peserta didik itu nanti akan berusaha mengembangkan dirinya ataupun belajar hal-hal baru yang mereka sebelumnya belum pernah. Dengan adanya kegiatan seperti ini, mereka akan memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat bermakna bagi mereka di kehidupan nyata nanti. Nah, dan kemudian untuk Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru semuanya, mungkin dari kegiatan yang seperti inilah, setiap masalah yang datang, saya berharap kita bisa saling berkoordinasi antara satu dengan yang lain agar setiap masalah yang datang bisa kita bicarakan bersama-sama. Nah, apalagi mengingat sebentar lagi kegiatan PAS ini juga akan kita laksanakan. Oke. Nah, mungkin dari saya hanya itu yang sementara bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya adakah yang mau bertanya atau kita mungkin bisa berdiskusi seperti itu. Oke. Mungkin dari Bu Yeni ada tanggapan atau bagaimana? Ini kan materinya, ini materinya adalah tentang Gobak Sodong. Dan itu yang ingin saya tanyakan untuk pelaksanaannya kapan? Jika itu menjadi kegiatan rutin, anak sekarang kan mudah sekali merasa bosan. Jika sudah nanti beberapa kali dilaksanakan dan anak merasa bosan, kira-kira solusinya bagaimana? Ataukah nanti diganti dengan permainan lain atau bagaimana? Oke, terima kasih Bu Yeni atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang kadang ketika kita melaksanakan sebuah program, kadang kan kita terbentur sekali dengan waktu. Nah, tentunya dengan adanya kegiatan yang
kita bisa tidak harus dilaksanakan hari ini, tidak. Tetapi kita situasi kondisional dengan melihat waktu, mana waktu yang kira-kira kegiatan tersebut itu bisa dilaksanakan. Misalkan kalau misalkan kegiatan yang saya rancang ini nanti terlaksana, ya, kita bisa menggunakan rancangan ini misalkan setelah kegiatan PAS, karena pada dasarnya kegiatan ini bisa melibatkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kemarin yang sempat saya rancang begini. Karena kelas fase A ataupun kelas 1, kelas 2 itu kan ketika kita melaksanakan kegiatan banyak sekali anak-anak yang kadang-kadang belum paham. Sehingga untuk fase ini nanti mereka ikut berperan, tetapi perannya adalah sebagai penonton. Karena mereka belum memiliki gambaran. Jadi biar mereka itu mengenal dulu apa sih itu permainan tradisional yang ada. Itu jadi peran atau fase A ini adalah sebagai penonton. Kemudian untuk kelas yang 3 dan 4 atau fase B ini bisa menjadi berperan sebagai peserta, ya, atau yang mengikuti kegiatan ini. Ini juga bisa dilaksanakan. Karena kegiatan Gobak Sodor ini di masyarakat kita kan mungkin ada yang pernah melihat, ada juga yang mungkin pernah mencoba, tetapi mungkin masih lupa. Nah, kita di situ berperan agar kegiatan tersebut itu mengingatkan kembali kepada peserta didik, sehingga nanti peserta didik itu, oh ternyata saya pernah melakukannya loh. Nah, itu akan bisa teringat kembali. Jadi peran dari kelas 3 dan kelas 4 ini bisa sebagai pemain. Kemudian untuk peran kelas tinggi, yaitu fase C, kelas 5 dan juga kelas 6, mereka bisa belajar sebagai penyelenggara ataupun panitia. Itu. Jadi seakan-akan kelas 5, kelas 6 ini kan yang sudah memiliki pengalaman panjang di dalam proses belajar di SMP Negeri Lombok. Saya punya keyakinan bahwasanya mereka itu pengalamannya jauh lebih baik dibandingkan yang kelas awal. Sehingga dengan adanya mereka diberikan kesempatan untuk menjadi penyelenggara kegiatan yang tentunya masih perlu pendampingan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, dengan adanya diberikan rasa tanggung jawab, saya punya keyakinan mereka akan melaksanakan peran tersebut dengan baik. Itu. Jadi nanti dalam kegiatan ini semua siswa terlibat. Lantas bagaimana dengan Bapak Ibu guru semuanya? Karena kita sebagai fasilitator hanya memfasilitasi. Nanti setiap kegiatan kita juga bisa melakukan pendampingan. Nah, nanti dari hal-hal yang bisa terjadi di lapangan itu bisa menjadi bahan refleksi kita bersama. Tentunya dengan berkolaborasi seperti ini, berdiskusi seperti ini, insya Allah nanti ke depan apapun programnya, insya Allah nanti kita bisa mengerjakan secara bersama-sama. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan, saya persilakan. Ibu itu. Saya akan sedikit menanyakan mengenai permainan Gobak Sodor. Ini untuk peserta jumlah peserta itu berapa? Karena dulu saya pernah tapi sudah lupa. Kemudian apakah permainan Gobak Sodor ini dalam pelajaran PJOK itu masuk dalam kurikulum atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah menanyakan. Nah, permainan Gobak Sodor ini untuk pesertanya itu kan memang dalam dibagi berkelompok, sehingga di dalam proses kelompok itu nanti akan terjadi kerjasama. Jadi nanti dalam setiap
kelompok itu nanti mereka akan berdiskusi mengatur strateginya seperti apa. Karena di dalam permainan gobak sodor ini kan hanya membutuhkan dalam satu kelompok sekitar 5-6 orang, kan seperti itu. Nah, dari diskusi tersebut mereka mengatur strategi, kemudian siapa yang akan menjadi penjaga, siapa yang di depan, siapa yang di tengah, siapa yang di belakang, itu mereka akan mengatur sendiri. Disinilah untuk voice-nya, suaranya itu ada, kemudian pilihannya ada, dan mereka ketika melibatkan seluruh siswa ini, kegiatan ini mereka itu akan merasa memiliki, gitu, atau ownership-nya seperti itu. Nah, kemudian apakah kegiatan gobak sodor ini atau permainan tradisional ini masuk ke dalam kegiatan olahraga? Nah, kalau kegiatan permainan tradisional ini sebenarnya masuk kurikulum. Itu masuk. Karena kemarin kalau tidak salah saya di kelas 3 atau kelas 4 itu ketika saya membuka buku itu di situ juga menyematkan tentang permainan tradisional. Itu. Jadi di dalam itu juga sesuai dengan CP-nya, sesuai dengan ATP-nya, itu juga menyematkan tentang permainan tradisional. Jadi saya rasa dengan adanya kegiatan permainan tradisional ini sebenarnya kita tanpa disadari itu sudah memberikan terkait dengan pembelajaran PJOK. Ini hanya sebagai penguat. Jadi setelah dipelajari dalam kegiatan PJOK, nah ini kita perkuat lagi dengan adanya kegiatan yang seperti ini, yang sifatnya kurikuler ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain. Cukup? Pak Warman, cukup? Ini Pak Agus. Oke, monggo. Terima kasih waktunya. Ini untuk permainan gobak sodor itu kan suatu hal yang baru bagi mereka anak. Pertanyaan saya itu bagaimana caranya Pak Agus supaya lebih diminati lagi sama anak-anak, supaya permainan ini tidak hilang begitu saja. Ini kan permainan tradisional. Nah, sementara sekarang ini kalau anak-anak itu pasti lebih suka bermain sepak bola daripada bermain gobak sodor ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Saparman atas pertanyaan yang luar biasa. Memang betul pada saat ini dengan adanya pergeseran sebuah perubahan yang signifikan terhadap permainan yang mungkin dulu pada saat kita masih kecil kita senang sekali dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan permainan tradisional. Tetapi pada saat ini dengan adanya perkembangan zaman yang begitu cepat, anak-anak mulai lupa karena mereka lebih asik terhadap permainan-permainan yang modern seperti game yang ada di HP dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu dengan adanya kegiatan atau rancangan permainan tradisional ini tentunya kita harus mampu merancang kegiatan yang menarik bagi peserta didik. Nah, kegiatan yang menarik peserta didik itu yang seperti apa sih? Kan seperti itu. Agar nanti ketika pelaksanaan kegiatan ini, anak-anak itu ketika melaksanakan itu tidak bosan. Nah, disinilah peran diskusi kita sebagai seorang pendidik itu sangat diperlukan. Jadi cara berpikir kita itu jangan hanya berpikir terkait dengan kekurangan saja, tetapi cara berpikir aset. Apa hal yang positif dari permainan ini? Itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Karena kegiatan permainan ini kalau kita rancang hanya melibatkan 1-2 orang saja, ya, apalagi salah satu orang itu kurang bagus. Jadi tentunya yang namanya kita sebagai seorang fasilitator guru, tentunya kan masing-masing orang memiliki
memiliki cara pandang yang berbeda-beda bagaimana menyampaikan permainan ini akan lebih menarik. Nah, salah satu yang perlu kita sampaikan, kita kenalkan dulu pasangan permainan tradisional ini bisa melalui dengan video, bisa kita juga bisa melalui dengan gambar-gambar yang menarik, yang misalkan gambar game ataupun yang lain itu juga bisa. Kemudian yang kedua, apa sih kita juga harus mampu mengenali apa sih yang sebenarnya peserta didik itu harapkan. Nah, dari pendapat-pendapat peserta didik itulah kita harus mampu merancang bagaimana supaya apa yang mereka kehendaki kita bisa berikan. Tetapi endingnya tidak lepas dari program yang direncanakan bersama-sama. Gitu. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi seperti ini, tentunya kita tidak melibatkan secara umum dulu, tetapi kita bisa memberikan kuesioner kepada peserta didik. Siapa saja yang kira-kira berminat untuk menjadi penyelenggara, kemudian siapa yang tertarik dan sebagainya. Karena ketika kegiatan ini dilaksanakan dengan siswa yang memiliki cara berpikir yang sama, saya yakin itu akan berjalan. Walaupun kadang kita juga harus sadar bahwasanya tidak semua peserta didik cara memandangnya itu sama. Tapi kita cari dulu yang satu frekuensi dengan diri kita dulu. Nanti dari situ, kalau kegiatan ini nanti dilaksanakan, misalkan pertama kali ada hambatan dan sebagainya, kita cari solusi biar acara ini bisa lebih menarik, sehingga nanti anak-anak yang tidak tertarik ini nanti akan tergerak, oh jebule main ya. Kita bisa menambahkan juga misalkan progres, kita bisa juga menambahkan mungkin diselingi beberapa lagu-lagu yang mereka sukai dan sebagainya. Itu kan juga salah satu trik kita agar memberikan mereka atau sesuai kebutuhan mereka, tetapi tidak menghilangkan apa yang mereka senangi. Mungkin seperti itu Pak Sabarna. Mungkin kalau ada tambahan dari guru yang lain, ya monggo. Mungkin ada yang lain? Oke, cukup. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi terkait dengan tugas ini. Mudah-mudahan di dalam komunitas belajar SD Negeri 3 Trogolo ke depan bisa jauh lebih baik lagi dan semakin lebih baik. Mungkin saya rasa cukup apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Sekali lagi, hanya dengan diskusi, hanya dengan berkolaborasi, semua permasalahan bisa kita pecahkan bersama-sama, tentunya dengan berpikir aset atau satu tujuan. Kalau kita memiliki satu tujuan yang sama, saya yakin program kita akan menjadi lebih baik lagi dan juga mudah. Mungkin saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas paparan diseminasi oleh Bapak Agus. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup, saya selaku pembawa acara pasti banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf yang seturut-turutnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.